90,2 Serambi FM, saudara lo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih menyimak talk show kami dengan tema peran keluarga dalam mendukung vaksinasi kelompok lansia. Dan tentunya saudara lo sudah hadir narasumber kami di kesempatan pagi hari ini ada Tengku Haji Faisal Ali. Beliau merupakan Ketua MPU Aceh, dan kemudian ada Dr. Iman Murrahman. Beliau adalah Koordinator Vaksinasi Massal Pemerintah Aceh. Dan yang terakhir ada Bang Juli Amin. Beliau adalah Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI Banda Aceh. Nah, bagi Anda saudara lo yang ingin berpartisipasi bisa saja tentunya melalui telepon dan juga WhatsApp kami di 0811 68 90 20. Nah, saudara lo tadi sudah dibahas pada sesi pertama oleh Dokter Tengku dan juga Bang Juli tentunya mengenai vaksinasi sendiri, dan juga kita sebagai anak harus bisa bertanggung jawab kepada orang tua dan menjadikan orang tua kita lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Nah, tentunya saat sekarang tentunya saudara kita akan berdiskusi lebih lanjut bersama Dr. Iman tentunya mengenai, nah dokter, apakah vaksinasi memberikan perubahan yang sangat signifikan dalam mengendalikan COVID-19? Dan tentunya perbedaan sebelum dan sesudah vaksinasi ini apa, dokter? Ya, yang harus kita ketahui bahwa memang vaksinasi atau imunisasi ini kan bukan barang baru ya. Jadi sejak saya belum lahir sudah ada. Jadi itu harus juga diberitahukan ke masyarakat bahwa ini bukan barang baru sih. Bayi-bayi kita, bahkan saya sendiri, mungkin Ustadz Faisal, Bang Juli juga pasti sudah divaksin atau sudah diimunisasi dulu. Jadi ini bukan barang baru. Nah, kita memang nggak pernah melihat langsung. Jadi nggak kayak kita beli barang ya, kita beli mobil langsung ada mobil di depannya, nggak. Iya. Jadi barang nggak terlihat nih. Apa itu barang nggak terlihatnya? Adalah kekebalan kita. Jadi bayi-bayi yang sudah kita imunisasi juga sama seperti orang-orang yang sudah divaksinasi COVID-19. Jadi untuk mencegah dari beratnya penyakit tersebut. Jadi kalau yang vaksinasi COVID-19 Sinovac 65%. Jadi 65% memang sama sekali tidak kena pun. 35% masih bisa kena, tapi garansinya adalah 90% itu akan insya Allah tidak akan meninggal. Iya. Jadi atau tidak akan terkena penyakit yang berat. Itu garansi dari vaksinasi ini. Kalau dikatakan apakah sudah nanti divaksin bakal kena, ya kena. Oh iya. 1-2 pasti ada kena. Begitu, ya. Tapi apakah dia bergejala apa enggak? Iya. Rata-rata tidak bergejala. Jadi saya melihatnya adalah stigma di masyarakatnya ini ya. Jadi stigmanya itu bisa kita lihat kalau orang masuk ke rumah sakit, terus kemudian dites COVID, terus kemudian positif, dia nggak mau terima. Ada penolakan gitu itu ya. yang ada di masyarakat sekarang, ada penolakan. Saya bukan COVID. Nah, sebenarnya stigma itu yang harus kita bebaskan stigma itu. Jadi tidak ada lagi pemikiran tersebut. Karena apa? Setiap orang yang masuk rumah sakit ya memang dites untuk COVID agar tidak menularkan ke yang lain. Misalnya sebelum dia mau melaksanakan operasi usus buntu misalnya, terus kemudian dia kan harus dites COVID. Kalau memang dia dites COVID dan dia positif dan kemudian dia dioperasikan, maka semua orang akan kena COVID. Termasuk dokternya, termasuk perawat yang melaksanakan operasinya. Nah, untuk menghindari itu ditunda dulu sementara, terus kemudian pada saat dites, kemudian setelah 4-5 hari tes lagi dan kemudian negatif, baru kita laksanakan operasinya misalnya. Dan itu yang masyarakat nggak bisa terima rata-rata. Nah, untuk menghindari tersebut maka kita laksanakan vaksinasi. Rata-rata vaksinasi, apalagi Moderna atau Pfizer ya, itu memang sudah 95% memang tidak terkena. Ya, tapi memang untuk yang Sinovac 65%. 65% sudah divaksin, itu 65%-nya memang betul-betul tidak terkena, 35% masih kena. Jadi kalaupun dibilang saya tidak divaksin nih, tidak bakal kena, enggak juga. Apa jaminan tidak bakal kena? Dengan menggunakan betul-betul masker pun saya yakin juga pasti ada yang kenanya. Obat juga bisa kena lagi, guys. Iya, itu sama kayak kita. Iya, sama kayak kita, banyak ya perumpamannya banyak. Perumpamaan itu banyak bahwa memang kita
vaksin ini adalah memang betul-betul ikhtiar kita, sama kayak kita mau keinginan apa terus kemudian kita melakukan apa, itu sama. Jadi keinginan kita adalah memang untuk tidak terkena penyakit COVID dan berat, masuk ke ICU dan kemudian sesak sehingga ada terjadi yang namanya putih, jadi cairannya bakal ada cairan di paru-parunya sehingga tampilan ronsennya putih. Itu insya Allah tidak akan terjadi kalau memang kita sudah divaksin. Jadi untuk menghindari hal tersebut maka kita sebenarnya harus vaksin, terutama sebenarnya untuk lansia. Jadi kalau kita lihat setelah divaksin kemudian apa perubahannya setelah sebelum suntik ya sama aja Ustaz. Mungkin ada kendala seperti pegal-pegal gitu dokter yang mungkin sering akhir-akhir ini di media sosial gitu kan. Kalau pegal-pegal semua barang masuk semua pegal-pegal. Oh, gitu. Sudah pasti ya. Namanya jarum suntik ya. Jarum suntik itu kan benda asing. Benda asing kita masukkan ke dalam badan kita. Terus kemudian kita keluarkan ya. Udah pasti ada sesuatu terjadi pada otot kita karena otot kita tuh lagi dimasukin oleh benda asing ya. Jadi setelah itu dalam 1-2 hari insya Allah tidak ada masalah. Ustaz Faisalnya setelah suntik dia bisa berangkat ke luar daerah langsung. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini kalau ditanyakan apa perubahan setelah dan sebelum dan setelah vaksinasi ya tidak ada perubahan sama sekali. Bagi yang ada perubahan biasanya yang ngomong-ngomong Bang. Yang udah perubahan di antara 1 dibandingkan 10 ya itu yang biasanya yang ribut. Yang 9 orang yang nggak ada gejala ya nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut. Nah ini yang harus sebenarnya kita ketahui bahwa 1 di antara 10 pasti terjadi kejadian ikutan pasca vaksinasi ya. Dan ini bukan menjadi tolak ukur bahwa kita itu tidak berhasil, tidak. Tolak ukurnya adalah memang persentase kita tinggi dan kita memang sangat takut kalau memang nanti akan terjadi gelombang ketiga karena dari 34 provinsi kita peringkat 30 loh nih. Oh iya. Yang memang vaksinasinya capaiannya rendah. Dan memang ke depan memang lebih banyak juga vaksinasi itu yang ke Moderna, ke Pfizer. Jadi arahnya lebih banyak ke sana. Nah, dokter bisa dijelaskan kriteria yang lansia boleh divaksin dan lansia tidak boleh divaksin? Yang lansia yang tidak boleh divaksin hanya memang yang memang betul-betul punya riwayat komorbid penyakit yang sangat banyak ya. Jadi udah sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru, sakit DM, dan juga ada 5 yang kriteria sakit kanker darah atau kanker apapun. Nah, itu yang memang betul-betul sama sekali tidak boleh. Yang lainnya kalau hanya sakit DM saja atau sakit hipertensi saja atau hanya sakit yang bisa masih terkontrol itu insya Allah masih bisa kok, masih bisa dilaksanakan vaksinasi. Dan mungkin saya ke Tengku. Nah Tengku sebagai opinion leader nih Tengku ya, bagaimana peran ulama dalam sosialisasi vaksin COVID-19 di tengah masyarakat Tengku? Baik, kalau berbicara tentang sosialisasi, kita baik secara individu ataupun secara kelembagaan, hal yang kita anggap itu bermanfaat bagi masyarakat kita dan bisa mencegah masyarakat kita dari hal-hal yang sifatnya fatal itu akan kita sosialisasikan. Jadi banyak hal yang kita lakukan sosialisasi sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan. Sudah kita lakukan, terutama kalau kita lihat sekarang ini spanduk-spanduk semua para ulama kita mengajak masyarakat itu untuk melakukan vaksin. Ini karena kenapa pandangan kita tadi kalau dalam bahasa Aceh itu menyeperle gulai berlemak tentu berbekah. Dia hanya mungkin gulai berlemak hana bekah tu enggak akan mungkin. Getanya perle beraktivitas bebas seperti dulu, maka salah satunya kita harus menerima vaksin ini bersama-sama. Kita banyak orang kita melihat bahwa di Eropah bebas nonton bola. Saudi sekarang ini sudah kembali saf di masjid itu rapat, umrah sudah mulai dibuka. Itu jangan dilihat di situ, dilihat kenapa mereka sudah seperti itu, karena persentase vaksin yang dilakukan
pendidikan kepada masyarakatnya itu sudah 90% lebih. Jadi ini yang harus kita berikan penyadaran kepada masyarakat kita. Jadi kalau kita ingin bebas, kita ingin mencari rezeki, kita anak-anak ingin sekolah tatap muka secara full, kan? Maka harus kita berikhtiar. Ikhtiarnya yang sudah disampaikan oleh para tenaga yang ahli dalam bidang itu adalah salah satunya dengan menggalakkan vaksin kita. Dan tadi vaksin itu harus kita lakukan bersama-sama. Sekurang-kurangnya itu ada persentase-persentase yang telah disampaikan, itu harus tercapai ke situ. InsyaAllah ini kalau bisa kita lakukan, kita akan sampai kepada terbangunnya imuniti kita yang kuat. Kalau ada hal-hal yang terkait dengan ini bisa kita cegah bersama-sama. Jadi kalau kami melihat memang dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh ulama kita dan juga pemahaman masyarakat kita yang sangat terbatas, dan juga selain itu juga sudah termakan hoax dari awal. Yang disampaikan Bang Rizal tadi, ini kan bagaikan air satu gelas ya. Masyarakat kita ini bagaikan air satu gelas. Pada awalnya air itu putih, putih bersih. Tapi kalau sudah masuk kopi ke dalam itu sudah jadi hitam. Jadi untuk membersihkan yang hitam ini sangat susah. Sangat susah. Jadi salah satunya kan harus lebih memperbanyak air. Memperbanyak air putih kembali, baru ini bisa putih kembali. Dan ini sangat susah untuk kita berikan pemahaman. Karena kenapa tadi? Karena keterbatasan kita berinteraksi dengan masyarakat kita, keterbatasan kita berkomunikasi kan. Hanya di mimbar-mimbar masjid mungkin yang bisa kita sampaikan. Tapi berapa banyak sekarang orang yang datang ke masjid? Berapa banyak sekarang orang yang menggunakan media, yang suka membaca media tentang hal-hal yang bermanfaat, tapi mereka kan sangat tertarik membaca kepada hal-hal yang sifatnya heboh ketimbang dengan sifatnya hal-hal yang bermanfaat. Jadi ini kalau kita lihat ini diskusi ini mungkin orang tidak tertarik. Kalau ada di mobil diganti channelnya. Kalau diskusi tentang ini, coba kalau kita diskusikan tentang mencaci orang, tentang memfitnah orang, mencaci pemerintah, itu ramai yang akan ikut dan kita akan dipuji. Dia akan mendapatkan pujian pada hal-hal yang tidak tepat untuk dipuji. Inilah realita masyarakat kita, dan itu perlu bimbingan, arahan dan kedekatan dari kita agar kita kembali kepada jati diri kita, masyarakat Aceh, yang dimana masyarakat Aceh itu masyarakat yang santun, masyarakat yang menerima terhadap kebaikan, kan, masyarakat yang menjadikan para ulama itu sebagai panutan di dalam kehidupannya. Kalau ulama sudah menyatakan bahwa salah satu yang harus kita ikutin dalam rangka tadi agar kita bebas mencari rezeki, bebas beribadah, bebas pergi umrah ini dan sebagainya, maka salah satunya vaksin. Saya baru saja beberapa hari ini pulang dari Jakarta, saya lihat Jakarta hampir bebas. Hampir bebas. Kenapa? Karena imunisasi mereka sudah 100% lebih. Saya dengar 112% lebih mereka. Jadi bukan hanya masyarakat DKI saja yang sudah divaksin, tapi masyarakat luar yang bertempat tinggal di DKI juga sudah mereka vaksin. Di Jakarta sudah mulai bebas. Kita harapkan Aceh seperti itu. Kita harapkan Aceh juga seperti itu. Makanya kenapa Jakarta sekarang ini sudah mulai bebas? Karena nilai persentase vaksin mereka sudah seperti itu. Jadi Aceh ingin seperti itu, maka kita harus kita sama-sama mendorong agar divaksin. Karena kalau ada keluarga kita yang masuk dalam kategori lansia, mari sama-sama juga kita bawa, kita berikan pemahaman agar mau divaksin. Karena tadi yang kita sebutkan bahwa baru lemak gulai bubukah. Perle kebebasan, vaksinlah satu-satunya. Ini yang harus kita pahami oleh masyarakat kita. Nah, sangat menarik ya, Syed Daralun. Nah, mungkin saya ke Bang Juli. Nah, tadi Ustaz sempat menyinggung mengenai hoax nih Bang Juli. Nah, tentunya Bang Juli sebagai Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Banda Aceh nih. Nah, bagaimana cara media menangkal hoax terkait dengan pro dan kontra vaksin nih Bang Juli? Baik, Dek Vira. Jadi dari Aliansi Jurnalis Independen, di setiap diskusi memang kita masuk dari materi itu. Materi bagaimana memverifikasi antara berita hoax dan fakta ya. Memang sangat sulit sedikit ketika bagi ini untuk di Aceh ini ada sebagian memang yang sudah memakai gadget sehingga dia bisa mengetahui aplikasi yang bisa
memverifikasi hoax. Tapi ada sebagian, kalau berbicara lansia tadi, mereka itu lebih dari mulut ke mulut. Jadi informasi itu yang sedikit mungkin peran ulama itu yang harus lebih kuat di situ. Nah, dari Aliansi Jurnalis Independen sendiri untuk lansia bahkan ada yang berbentuk aksi kami jalankan untuk edukasi ini, untuk menangkal hoax tadi. Pada saat Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh itu anggota AJI itu melaksanakan vaksin pada saat kampanye pertama lansia di Aceh. Itu di PLTD Apung. Mungkin Pak Dr. Iman masih ingat, ada KPCPEN dan UNICEF dan Dinas Kesehatan. Saat itu anggota AJI Banda Aceh ikut bersama-sama lansia di situ. Itu tujuan kita adalah salah satunya bahwa yang disebut-sebut vaksin itu berbahaya itu tidak benar. Nah, contohnya kami juga ikut bersama berarti lansia. Ada aksi nyata. Itu berbentuk aksi nyata yang kami lakukan dari AJI Banda Aceh. Ya. Lalu kemudian di beberapa diskusi juga masuk dari sisi itu. Ini nanti juga di tanggal 27-28 juga ada kegiatan kita dengan para dai-dai Kota Banda Aceh. Kita juga masuk dari sisi itu. Nah, yang kita mau sampaikan di situ adalah salah satunya bagaimana masyarakat itu bisa membedakan antara media mainstream dengan media sosial. Ini media mainstream itu memang terbagi dari 4 kuadran lagi. Ada kuadran yang menjalankan kode etik jurnalistik dan terdaftar di Dewan Pers. Ada yang kuadran menjalankan karya jurnalistik tapi tidak terdaftar di Dewan Pers. Dan ada kuadran tidak terdaftar dan tidak menjalankan kode etik jurnalistik. Dan ada lagi kuadran yang keempatnya, dia seperti media mainstream tapi lebih bisnis. Nah, itu yang kadang-kadang sering menyebar hoax. Dia hanya mengedar konten, viewer supaya banyak dibaca orang, tapi dia tidak ke karya jurnalistik. Nah, itu yang perlu kita bedakan. Jadi yang di sini perlu mungkin ketahui masyarakat ya, pendengar radio Serambi mungkin khususnya hari ini. Jadi Syederalun yang sedang mendengarkan kita di kesempatan pagi hari ini. Salah satunya adalah ketika mendapat sebuah informasi, umpamanya di link media mainstream, bukalah media itu dulu. Buka dulu, baca seluruhnya dan lihat box redaksinya. Biasanya media yang menyebar hoax itu dia tidak ada tatanan di redaksi, tidak ada penanggung jawab, tidak ada redaktur pelaksana, tidak ada redaktur. Nah, itu perbedaan mungkin ketika mereka merasa itu bahwa berita media massa. Itu salah satunya. Yang kemudian hari ini dengan Google, sebenarnya Google itu sudah cukup bagus hari ini untuk menangkal hoax. Ketika mendapat sebuah informasi melalui WhatsApp, dia mengambil judul dari informasi tadi dengan klik ke Google. Ada enggak dia di judul-judul berita? Nah, ketika judul yang dimaksud masuk ke media-media besar yang mereka yakini bahwa ada media-media besar hari ini yang tidak menyebar hoax lah istilahnya. Kalau di Aceh mungkin ada media-media sendiri yang suka dibahas, Serambi Indonesia mungkin, kemudian ada AJNN atau media-media lain. Kalau dia ada di judul itu baca dulu, kemungkinan benar beritanya. Tapi kalau tidak ada muncul judul di link berita di Google, itu berarti hoax, itu udah bagian dari hoax. Jadi itu mungkin membedakan antara media sosial dan media mainstream. Di kita pun masih sedikit kurang. Ada yang berbentuk link, memang muncul linknya, tapi lihat dulu box redaksinya. Ada nggak tataran tadi? Ada penanggung jawab, pimpinan umum, kontak person. Ada juga sebagian cara penyampaian yang bagus ya. Salah satunya kalau kita di Aceh pemangku adat, ulama. Karena ini lansia ini lebih dia mulut ke mulut, tidak lagi melalui gadget atau media sosial. Karena dia udah 60 ke atas ya. Jadi masa itu memang masih kurang mengetahui soal dunia maya gitu. Jadi lebih ke bagaimana menyampaikan, komunikasi mungkin. Kemudian dikaitkan dengan Al-Quran lagi sedikit, firman hadis kan. Ikhtiar tadi, ikhtari wajibun ya. Ustadz, ikhtiari wajibun, mungkin ikhtiar itu wajib, ikhtiar di dunia itu wajib. Mungkin begitulah kira-kira dari saya kira.
Luar biasa tentunya Syederalun di kesempatan hari ini pembahasan kita mengenai peran keluarga dalam mendukung vaksinasi kelompok lansia. Nah Syederalun, bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa melalui telepon dan juga WhatsApp kami di 0811 68 90 20 karena kami akan jeda sejenak dan kami akan kembali setelah jeda setelah pesan-pesan berikut ini.